marah ketika melihat kemungkaran yang ada di sekitarnya. Dia hanya mengurusi dirinya sendiri, sujud, ibadah, tapi nggak peduli terhadap lingkungan, tidak peduli terhadap masyarakat. Maka kata Allah, mulai penghancurannya dari orang yang sedang sujud itu, karena orang itu belum pernah wajahnya merah karena aku ketika melihat kemungkaran yang ada di sekitarnya. Bayangkan. Kembali lagi kepada ayatnya, qalu ma'ziratan ila rabbih. Ini adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan dimintai pertanggungjawabannya nanti di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tahu ada kemungkaran, ada hal yang negatif, kita diam dan kita mampu untuk melakukannya. Dalam hadis disebutkan kalau bisa dengan tangan, kekuasaan. Kalau tidak dengan tulisan, dengan nasihat. Kalau tidak, paling tidak suka, membenci kemungkaran itu. Kalau yang semuanya itu udah nggak ada, oleh sawara azalika fardalun minal iman, nggak ada lagi. Iman adalah kepedulian. Maka dihancurkan orang yang tadi, mulai dari orang yang sedang sujud, ketimbang orang yang sehari-harinya melakukan perbuatan dosa. Artinya berdakwah di lingkungan merupakan kewajiban kita. Kalau tidak, kita dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang kedua, dengan ada usaha, dengan ada aktivitas kegiatan dari kita, wala'allahu yattaqun. Mudah-mudahan dengan harapan ada perubahan. Mereka takut. Ya mana mungkin ada perubahan, mana mungkin mereka ingat, mana mungkin mereka takut. Orang nggak pernah dengar, nggak pernah diajak, nggak pernah diundang, nggak pernah didatangin. Maka kewajiban kita untuk mendatangi saudara-saudara kita, mengajak saudara-saudara kita, mengingatkan saudara-saudara kita agar, ya tadi saat yang pertama adalah kewajiban, yang kedua agar ada harapan untuk berubah. Wala'allahum yattaqun. Mudah-mudahan mereka sadar. Yang masyarakat di mana sebagian anggota masyarakat yang peduli, mengajak, berdakwah juga belum tentu berubah. Bagaimana kalau di masyarakat itu tidak ada yang berdakwah? Apa yang diharapkan bisa berubah? Ya, paling tidak ada dua tujuan pokok dalam kita berdakwah. Pertama adalah kewajiban yang tidak akan pernah gugur dan tidak akan pernah bebas dari pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak melakukan. Yang kedua, dengan kita berdakwah masih ada harapan untuk adanya perubahan menuju kebaikan. Ayat berikutnya. Falamma nasu ma zukkiru bihi anjayna allazina yanhauna 'anis su' wa akhadna allazina zalamu bi'azabin ba'isin bima kanu. Kita sudah mengajak orang, mendakwai orang, ya, mengundang, mendatanginya dan seterusnya dengan berbagai cara, menasihati, mengingatkannya dan seterusnya. Tapi mereka tidak menerima, menolak dakwah itu. Yang penting kita sudah berupaya, sudah usaha maksimal. Semua cara, semua pendekatan sudah kita lakukan, tapi juga tidak diterima. Apa yang terjadi? Falamma nasu ma zukkiru bihi anjayna allazina yanhauna 'anis su'. Ketika masyarakat sudah tidak lagi menerima dakwah, tidak lagi merespon dakwah,
seruan, ajakan untuk kebaikan, apa kata Allah? Kami selamatkan orang-orang yang mencegah keburukan yang ada di lingkungan, orang-orang yang aktif. Yang selamat adalah orang-orang yang aktif berdakwah, walaupun tidak berhasil di dakwanya, karena dia sudah melaksanakan tanggung jawabnya, kewajibannya, maka dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa akhazna allazina zalamu bi'adzabin ba'is. Dan kami siksa, kami azab orang-orang yang zalim karena mereka sudah melampaui batas. Siapa yang zalim di sini? Yang jelas orang yang berbuat maksiat, berbuat dosa, menolak dakwah, tetap dalam kemaksiatan, kemungkaran, jelas zalim. Tapi pertanyaan buat kita, kemana orang yang tidak aktif tadi? Kemana orang yang tidak peduli itu? Tidak disebut dalam ayat ini, dikelompokkan kepada kelompok yang mana, yang selamat atau yang diazab. Kalau kita dekat-dekatkan gitu, dia ada di tengah itu tadi. Kepada kelompok yang diazab atau kelompok yang diselamatkan. Karena dia tidak melakukan kewajiban, maka dia berarti zalim. Maka dia berada di kelompok yang diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun dia tidak melakukan perbuatan dosa maksiat, namun dia tahu ada dosa dan maksiat di sekitarnya, tapi dia. Sebagian ahli tafsir mengatakan, dengan tidak disebutnya kelompok ini pada ayat ini, itu sudah penghinaan yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang. Bayangkan kalau bapak bertamu gitu, 3 orang datang, tapi yang disebut cuma 2 orang, yang disapa 2 orang. Bagaimana Pak Ahmad, bagaimana Pak Ali, sementara satu tidak disebut namanya, apa itu? Nggak disebut, jadi diamin aja, penghinaan itu buat orang itu. Dengan tidak disebutnya saja di sini, dia sudah dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi Allah mengazab pada orang yang zalim. Dia adalah zalim karena tidak melakukan kewajiban. Bapak-bapak jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitulah pentingnya kita berdoa. Rasulullah SAW memberikan ilustrasi dalam hadis, masyarakat ini pasti dimanapun ada yang nakal. Agak sulit kita menjumpai satu masyarakat semuanya soleh, semua nggak mungkin. Di zaman Rasul aja ada orang kafir, di zaman Rasul banyak orang munafik. Apalagi di lingkungan kita, pasti ada yang nakal, pasti ada yang melakukan penyimpangan. Kata Rasul, perumpamaan orang-orang yang menegakkan agama Allah seperti orang-orang yang berada di dalam kapal laut. Masyarakat itu digambarkan seperti penumpang kapal laut. Ada yang dapat paling bawah, ada yang dapat di tengah, ada yang paling atas. Sesuai dengan tiket yang dapat. Ada yang nakal. Yang kadang-kadang nakalnya dengan mengutarakan alasan, tidak ingin mengganggu, tidak ingin mengganggu orang lain, karena dahulu kapal zaman dulu tidak seperti kapal zaman sekarang tentang kebutuhan air.
untuk mengambil air harus